Selamat malam kepada Pak Muhammad Iqbal Habibi selaku dosen dari Analitik dan Visualisasi Data. Di sini saya bernama Rafael Stephen Alexander Monson Siombing akan mempresentasikan tentang jawaban ujian saya, ujian akhir semester saya dengan NIM 411253005, di mana NIM saya adalah mengerjakan nomor genap. Mengerjakan nomor ganjil, maaf. Nah, eh, di sini ada soal pemerintah Kabupaten X dan telah diberikan dataset seperti ini. Kemudian ada pertanyaan 4 sebanyak 4 buah. Sini saya telah membuat jawaban soal saya. Pertama-tama saya impor library dulu, impor pandas itu untuk mengolah data dalam bentuk tabel dan data frame. Kemudian geopandas di sini mengolah data spasial sehingga dapat memiliki informasi koordinat, dan juga matplotlib ini untuk menampilkan visualisasi dari petanya nantinya, visualisasi datanya. Nah, kemudian di sini saya membuat datanya, data frame-nya, data padi, kecamatan, longitude, latitude, produktivitas sesuai dengan yang di soal, dengan isinya sesuai dengan yang di soal. Kemudian akan mengubah datanya menjadi data frame seperti ini. Jadi dia dalam bentuk tabel seperti yang ada di soal. Kemudian printdf ini untuk menampilkan dari data frame-nya. Kemudian yang kedua, langkah 2 itu ya membuat datanya. Jadi uh, uh, membuat data frame-nya, geodata frame uh, dengan fungsi GPD points from XY, DF, longitude, dan latitude. Nah, jadi di sini uh, saya membuat titik koordinat menggunakan fungsi point from XY, kemudian menggabungkannya nilai longitude dan latitude menjadi titik lokasi di sini. Kemudian saya membuat geodata frame-nya menggunakan GPD geodata frame. Untuk menampilkannya di sini saya menggunakan CRS EPSG 4326 karena ini adalah titik yang sesuai untuk menampilkan data menurut kan ini mau menampilkan peta, jadi menggunakan rumus yang dari Google Maps, Gmaps gitu, jadi GPS. Nah, ini merupakan kode dasarnya, jadi kode stabilnya gitu. Nah, jadi setelah itu saya memprint hasilnya, print GDF-nya, maka akan muncul seperti ini: kecamatan, longitude, latitude, produktivitas. Nah, muncul satu lagi tabel di samping, geometri itu berdasarkan dari geodata frame-nya. Jadi telah tertampil sesuai dengan perhitungannya. Jadi geodata frame-nya perhitungan dari geodata frame-nya, jadi geometrinya dapatnya segini. Kemudian di sini saya mulai membuat petanya. Nah, jadi visualisasi petanya dibuat dengan plot yang tadi. Kemudian membuat figur, saya membuat figurnya di sini, menentukan ukuran gambar, ukuran dari gambar petanya, kemudian menampilkan titik lokasi di JDF plot. Di sini menentukan titik lokasi, kemudian warna mengikuti produktivitas. Di sini edge color nih, jadi sesuai warnanya mengikuti produktivitas yang ada di soal. Kemudian ukuran titik mengikuti nilai produktivitas dan juga menampilkan legendnya ya di sini, ukuran titiknya. Kemudian PLT show, nah maka akan tampil peta sebaran produktivitas padi yang sesuai dengan hasil dari geodata frame. Coba kita lihat yang misalnya yang A itu ada di 107,85 longitude-nya dan latitude-nya minus 6,25. Di sini minus 6,25 dan 107,85. Nah, jadi dia dapatnya produktivitasnya paling tinggi. Nah, coba kita lihat yang paling rendah D, misalnya longitude-nya 108 dan latitude-nya minus 6,28. Jadi dia mendapatkan produktivitas yang rendah. Maka kita lihat analisis hasilnya berdasarkan peta yang dihasilkan di atas. Dapat kita lihat bahwa produktivitas padi di setiap kecamatan memiliki nilai yang berbeda. Kecamatan D memiliki produktivitas paling rendah yaitu sebesar 4,2 ton per hektar. Kemudian sehingga dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat ketahanan pangan yang paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan C juga memiliki produktivitas yang relatif rendah yang di sini yaitu 5,4 ton per hektar, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya peningkatan hasil pertanian. Kemudian sementara itu kecamatan A di sini memiliki produktivitas tertinggi sebesar 7,8 ton per hektar, diikuti kecamatan E sebesar 7,1 di paling atas, dan juga kecamatan B sebesar 6,5 di sini. Wilayah-wilayah tersebut menunjukkan kondisi produksi padi yang lebih baik sehingga berpotensi memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih tinggi. Dari visualisasi spasial dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten di sini
sesuai dengan studi kasus, sebaiknya memprioritaskan program peningkatan produktivitas pertanian di kecamatan C dan D karena mereka itu produktivitasnya paling termasuk rendah. Jadi misalnya melalui perbaikan sistem irigasi, penggunaan benih unggul, pemberian pupuk yang tepat, serta pendampingan kepada petani agar produktivitas padi dapat meningkat dan ketahanan pangan di daerah C dan D menjadi lebih baik. Nah, itu adalah soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, ini Dinas Lingkungan Hidup telah diberikan datanya, nilai BOD-nya tadi sudah diberikan oleh Pak Iqbal, sudah dimasukkan ke dalam sini, kemudian mengklasifikasikannya. Jadi kalau baik itu jika BOD-nya kurang dari 20 mg per liter jadi warna hijau, cemar sedang itu jika nilai BOD-nya 20 sama dengan 20 atau kurang dari 50 atau sama dengan 50 jadi warna kuning, kemudian cemar berat itu jika nilai BOD-nya lebih tinggi dari 50 gram per liter jadi warna merah. Nah, di sini saya seperti biasa saya telah membuat import library-nya dulu, Pandas, kemudian import GeoPandas, Matplotlib, kemudian saya import Matplotlib lines di sini. Jadi Matplotlib lines itu berguna untuk membuat legend secara manual, ya, membuat legend secara manual, kemudian monitoring datanya kualitas air, monitoring data kualitas airnya. Jadi datanya di sini sesuai dengan soal, ID, lokasi, latitude, longitude, dan nilai BOD. Nah, jadi DF data frame menampilkan data framenya, print, kemudian tertampil data seperti yang di soal. Kemudian menentukan status pencemaran. Di sini kan kita mengklasifikasikan statusnya. Jadi di sini statusnya itu jika kurang dari 20 itu baik, sama dengan 20 dan atau di antara 50 atau sama dengan 20 dan 50 itu cemar sedang, kemudian jika cemar berat itu lebih dari 50. Jadi statusnya nanti akan tampilkan nilai BOD-nya, apply status. Kemudian seluruh datanya itu nanti akan diterapkan melalui fungsi ini, apply status. Jadi kemudian menentukan warna, jadi warna baik itu green, hijau, cemar sedang itu yellow atau kuning, dan cemar berat itu merah. Nah, menentukan warna dari setiap nanti titiknya. Jadi nanti akan tertampil data di mapnya. Kemudian membuat geodata frame-nya di sini seperti di soal nomor 1 tadi. Jadi biar dia tertampil gitu ya. Nanti datanya sesuai dengan titik koordinatnya menggunakan rumus WGS84 di sini. Ini adalah titik ideal dari koordinat yang ada di bumi gitu. Jadi nanti akan tertampil sesuai dengan titik koordinat, kemudian print GDF. Nah, akan muncul hasil geometrinya di samping setiap datanya. Nah, setelah itu yang kemudian membuat petanya. Nah, di sini saya membuat visualisasi petanya, membuat figurnya di sini, menampilkan titik lokasi, kemudian menampilkan nama lokasi di sini, titiknya di mana, menampilkan warna di titik lokasinya, kemudian nilai BOD-nya sesuai dengan nilai BOD tadi, rentangnya, range-nya gitu. Terus menampilkan nama lokasi di sini untuk biar supaya kita tahu ini lokasinya di mana gitu. Titik ini yang paling misalnya nih yang air tercemarnya yang paling tercemar itu di mana gitu. Kemudian membuat legend secara otomatis. Membuat legendnya secara otomatis biar nanti mudah dibaca. Jadi hasil akhirnya itu berupa peta yang menunjukkan lokasi mana yang memiliki tingkat pencemaran paling tinggi di sini. Jadi statusnya BOD, berdasarkan status yang di BOD. Nah, peta sebar kualitas air DAS Sungai Berantas. Kemudian di PLT Show akan menampilkan petanya seperti ini. Jadi udah ada statusnya BOD, baik, cemar sedang, dan cemar berat. Nah, kita mulai analisis. Berdasarkan peta yang tertampil di atas, dapat dilihat bahwa setiap lokasi memiliki nilai BOD yang berbeda-beda. Nah, stasiun S1 itu di mana Hulu Malang di sini memiliki nilai BOD 12 mg per liter. Jadi dia
termasuk kategori baik, jadi kondisi air di daerah hulu masih cukup bersih. Selanjutnya stasiun S2 Pertanian A di sini, S4 Permukiman C dan S6 Hilir Surabaya memiliki nilai BOD 45, 32 dan 25. Nah, di sini kan nilai mereka itu di atas 20 dan di bawah 50. Jadi masuk ke cemar sedang, jadi warna kuning. Jadi ketika lokasi tersebut masuk ke dalam kategori cemar sedang, kemudian artinya kualitas air sudah mulai menurun sehingga perlu dilakukan pemantauan agar pencemaran tidak semakin meningkat. Kemudian lalu stasiun S3 Industri B dan stasiun S5 Industri D memiliki nilai BOD paling tinggi yaitu 88 mg jadi dan 95 mg per liter. Jadi mereka itu udah di atas 50 gitu. Nilai BOD. Jadi kedua lokasi tersebut termasuk kategori cemar berat karena nilai BOD-nya lebih tinggi daripada 50 mg per liter. Seperti ketentuan nilai BOD tadi. Jadi dari hasil tersebut, stasiun S3 dan S5 menjadi lokasi yang paling perlu mendapatkan perhatian. Nilai BOD yang tinggi menunjukkan bahwa air di lokasi tersebut mengandung banyak bahan organik yang dapat mencemari sungai. Maka dinas terkait sebaiknya melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi, mencari sumber pencemaran, dan memastikan bahwa limbah yang dibuang ke sungai sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaiknya pemantauan secara rutin agar nanti tidak terjadi lagi pencemaran seperti sekarang ini. Itu perlu dilakukan agar kondisi kualitas air dapat terus dikendalikan dan tidak tercemar. Nah, ini. Jadi di industri B dan industri D itu airnya sudah sangat tercemar berdasarkan data ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan saya, mohon maaf. Selamat malam, Pak.